Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah hari ini kita akan bahas soal kuis ya, kuis kemarin, minggu kemarin terkait analisis nodal dan mesh ya. Oke, nomor satu ya, soal nomor satu kita memiliki rangkaian seperti ini. Di sini ada dua kondisi yang ditanyakan. Pertama, kita ingin tahu V0 ya, tegangan di titik ini terhadap titik ini saat saklar S terbuka. Kondisi yang kedua saat saklar S ditutup. Nah, apa yang dimaksud terbuka dan tertutup? Nah, ketika saklar ini tertutup, artinya titik ini tersambung dengan R4 ya, tersambung bila saklar tertutup. Nah, kalau saklar terbuka, artinya putus ya, putus sehingga tidak ada arus yang mengalir ke R4. Nah, konsekuensinya bagaimana? Mari kita lihat. Oke, kondisi pertama ketika saklarnya terbuka ya. Kita cari dulu ketika saklar terbuka. Nah, artinya di sini tidak ada arus yang mengalir di R4 ya, tidak ada. Sehingga arus yang mengalir di R3 juga tidak ada. Karena ini mengambang ya, titiknya mengambang, tidak terhubung sehingga tegangan di sini sehingga tidak ada arus yang mengalir di R3. Nah, karena tidak ada arus yang mengalir, maka otomatis tegangan di A ini akan sama dengan tegangan di titik ini ya, atau VO ini. Sehingga VO, tegangan di titik ini terhadap ini sama dengan tegangan di A terhadap referensi ya. Kita anggap di sini referensi. Sehingga tegangan di sini VO sama dengan tegangan A. Nah, ini yang kita dapatkan ya, konsekuensi dari saklar S terbuka. Nah, kemudian kita tinjau node A ya, node A, titik di A ini. Nah, sekarang kita lihat arus yang mengalir di R1 ini harus sama dengan arus yang ini kan arus masuk ke titik A ya, masuk ke node A, maka harus sama dengan arus yang keluar dari node A. Nah, yang keluar kan hanya ke R2 ya, tidak ada ke R3. Sehingga arus yang di sini, arus di sini dapat dicari dari V1 ya, tegangan di sini V1, karena ini V1, maka tegangan V1 dikurang tegangan A dibagi R1, itulah arus 1 ya. Arus 1 adalah selisih tegangan dari V1 dan A, V1 min A dibagi R1, dibagi hambatannya. Nah, ini I1. Kemudian I2 atau arus yang mengalir di R2 ini dapat dicari dari VA ya, tegangan VA dikurang tegangan di sini. Tegangan di sini adalah V2 ya, sehingga di sini VA min V2 dibagi hambatannya R2. Nah, ini. Selanjutnya kita tukar saja ya. Kita tukar ini ke sini, kalikan, ini kalikan ke sini, perkalian silang. Hingga ini hasilnya. Kemudian kita selesaikan R2 kali V1 jadi R2 V1, R2 kali min VA, min R2 VA, kemudian R1 dikali VA, di sini hasilnya R1 kali VA. Min V2 kali R1 ya, V2 kali R1. Kemudian kita pindah ruas ya, pindah ruaskan bagian. Nah, ini pindah ke sini ya. Ini pindah ke sini. Nah, ini. Kemudian si R1A pindah ke sini nanti. Kemudian yang ini tetap ya di sini. Ini kan ke sini minus ya. Ini minus. Nah, ini minus. Yang ini minus juga. Nah, semua dikali minus jadi positif semua. Nah, kemudian kita kumpulkan VA-nya sehingga R1 ditambah R2
sama dengan R2 V1 ditambah R1 V2. Atau kita tukar ke sini, ini pindah ke sini sehingga VA sama dengan R2 V1 tambah R1 V2 per R1 per R2 tambah R2. Nah, inilah VO yang kita dapatkan untuk kasus pertama ya, kasus saklar terbuka. Selanjutnya, ketika saklar tertutup. Nah, artinya titik ini tersambung ke R4. Oke. Nah, apa yang terjadi? Maka tegangan di VO ya, tegangan VO ini yaitu adalah tegangan di R4 itu ya. Jadi VO sama dengan VR4. Nah, ini adalah konsekuensi dari ketika saklar tertutup. Nah, untuk kasus ini oke. Untuk kasus ini sepertinya kita lebih mudah bila menggunakan analisis mesh ya. Kalau yang tadi kita menggunakan analisis nodal, kalau sekarang sepertinya kita lebih mudah menggunakan analisis mesh ya. Tapi bisa juga kalian coba misalnya menggunakan nodal ya. Nah, hasilnya pun harusnya sama gitu ya. Tapi ini kita coba menggunakan analisis mesh ya. Sehingga pertama kita tentukan loopnya. Di sini ada dua loop. Misalkan loop 1 ini mengalir arus I1. Kemudian di loop 2 ini mengalir arus I2. Nah, sekarang kita tinjau loop 1. Loop 1 ini ada tegangan oleh hambatan 1 ya, hambatan R1 sehingga di sini arusnya I1 kali R1. Kemudian tegangan oleh R2. Nah, perhatikan di sini arus I1 ke sini ini dilawan dengan adanya arus I2 sehingga di sini I1 min I2 kali R2. Kemudian di sini tegangannya V2. Ada tegangan V2. Nah, ini arah arusnya ketemu positif ya, ketemu positif supply sehingga kita beri tanda positif V2. Kemudian di sini ketemu negatifnya. Jadi di sini negatif V1 sama dengan 0. Atau kita hitung ya, hitung. Di sini I1 kali R2. Ini kan bisa kita kalikan. Kemudian bisa kita kumpulkan ya. Sesama I1 sehingga I1 R1 ditambah R2 ya. Dikurang I2 dikali R2. Kemudian ini pindah ke sana. Sehingga V1 ini juga pindah ke sini. Jadi V1 min V2. Nah, ini anggaplah ini persamaan 1 ya. Anggap ini persamaan 1. Kemudian kita tinjau loop 2. Loop 2 ini ada apa aja? Kita tinjau R2. R2 ini sekarang kita gunakan arah arus I2 sebagai referensinya. I2-nya ke atas. Nah, dilawan oleh arus I1 yang ke bawah sehingga di sini I2 min I1. Nah, perhatikan bahwa berbeda dengan tadi ya, I1 min I2, sekarang I2 min I1. Itu karena bagaimana kita meninjaunya saja, bergantung bagaimana kita meninjaunya. Nah, di sini I2 min I1 kali R2. Kemudian di R3 mengalir arus I2 dikali R3, jadilah tegangan di R3 ya. Kemudian di R4 berarti I2 kali R4. Kemudian tegangannya di sini ketemu minusnya ya, sehingga di sini minus V2. Atau ini kita kumpulkan ya, I2 kali R2. Nanti I2-nya kita kumpulkan jadi 1 sehingga di sini R2 ditambah R3 tambah R4. Dan min I1 kali R2 min I1 kali R2 V2 pindah ke sini. Sehingga ini kita anggap sebagai persamaan 2. Oke, ini persamaan 2.
Nah, persamaan 1 dan 2 tadi kita bisa lakukan eliminasi ya. Kita eliminasi. Pertama kita kalikan persamaan 1 ini dengan seper. Jadi ini kita kali dengan seper R1 plus R1 plus R2. Sehingga I1 kali R1 plus R2 dibagi R1 plus R2 sama dengan I1. Sedangkan ini R2, jadi R2 dibagi R1 plus R2. V1 min V2 juga sama. V1 min V2 dibagi R1 plus R2. Nah, untuk persamaan 2 kita kalikan seper R2 ya, biar I1-nya hilang. Nah, ini R2 dibagi R2 sama dengan 1 ya, min 1. Jadi min I1. Kemudian I2 dikali ini dibagi R2. Kemudian V2 dibagi R2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, I1 tambah minus I1. Jelas ini habis ya, habis. Sehingga sisanya di sini I2 min I2, R2 per R dan seterusnya. Kemudian ini tambah ini ya. Nah, I2 bisa kita kumpulkan. Sehingga di sini I2, kemudian dikali ini ya. Kemudian dikali ini. Nah, ini minus karena di sini minus. Nah, sama dengan ini, kita tulis lagi. Kemudian kalau kedua ruas ya, kedua ruas kita kalikan dengan R2, kita kalikan dengan R1 plus R2 dikali R2. Jadi ini kedua ruas kita kalikan dengan R1 tambah R2 kali R2. Nah, kenapa dikali ini? Ya biar jadi lebih sederhana aja. Nah, ini kita kali hasilnya ini. Bagian ini juga kita kalikan ini, hasilnya ini. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi nih. Bagian ini kita kerjakan. Nah, kerjakan. Jadi sehingga bagian ini menjadi V1R2 tambah V2R1. Nah, atau I2 yang kita cari ini sama dengan ini. Nah, ini setelah kita dapat I2, maka kita bisa mencari tegangan di R4. Nah, tegangan di R4 adalah arus I2 dikali R4 ya. Nah, ini kita dapat I2-nya sudah dapat. Nah, sekarang V0 sama dengan VR4 sama dengan tegangan di R4 ya. Tegangan di R4 sama dengan I2 kali R4. Nah, I2-nya sudah dapat, masuk ke sini. Nah, kalikan R4. Nah, inilah hasil tegangannya ya. Tegangan V0, VO saat saklar tertutup. Nah, ini hasilnya. Kemudian soal Norquist nomor 2 ya, kita memiliki rangkaian seperti ini gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari hambatan pengganti. Hambatan pengganti diukur dari A ke B atau RAB ya, RAB. Nah, ini yang kita cari. Nah, rangkaian ini kalau kita sederhanakan, ini akan menjadi rangkaian paralel ya. Kalau tidak percaya silakan bisa dicoba. Nah, sehingga RAB ya. Nah, ini kita gunakan rumus untuk rangkaian paralel ya. Sehingga kita dapatkan RAB-nya sekian. Nah, sekarang kita coba buktikan bahwa ini rangkaian ini merupakan rangkaian paralel ya. Nah, kita tinjau aja titik ini, titik A ya, titik A. Kemudian ke sini. Nah,
Maka di sini juga titik A juga ya, titik A juga karena ini terhubung singkat ya. Nah, kemudian di sini titik B, maka di sini juga titik B karena terhubung singkat. Nah, kalau kita perhatikan, maka di sini R1 ya, R1 itu ujung kakinya itu ada A dan B. Jadi R1 memiliki ujung kaki di A dan di B. Kemudian R2, ternyata R2 juga ujung-ujungnya A dan B. Ujung-ujungnya A dan B. Maka R2 juga ujung-ujungnya A dan B ya. Ini R2. Kita lihat R3. Nah, ternyata R3 juga ujung-ujungnya A dan B juga ya. A dan B juga. Ujung-ujungnya A dan B. Ujung 1 A, ujung 2-nya B. Ini R3. Nah, kita tahu titik A itu semuanya tersambung ya. Nah, sehingga di sini menjadi titik A. Dan titik B juga tersambung. Sehingga ini menjadi titik B. Nah, kalau kita ubah ya gambar ini ekuivalen dengan gambar ini. Nah, ini kan jelas ya, jelas merupakan rangkaian paralel ya. Sehingga di sini bisa langsung kita hitung menggunakan rumusan hambatan paralel. Oke. Oke, selanjutnya soal quiz nomor 3 ya. Kita diminta untuk mencari VO dengan di sini V1, ini R2, R1 ya, ini R2. Maka kita gambar saja arusnya ke bawah. Sehingga arus yang mengalir di R1 ini mestinya sama dengan arus yang mengalir di R2. Karena ini cabangnya ya. Sehingga arus yang mengalir di R1 ya adalah selisih tegangan di R1 yaitu V1 min V0 ya. V1 min V0 dibagi R1. Jadi V1 min V0 dibagi R1. Kemudian selisih tegangan di R2 itu adalah V0 dikurang ground. Ground ini dan 0 volt ya. Atau referensi ya, referensi. Ground ya. Ini atau kita sebut ground. Ground atau referensi. Ini tegangannya 0. Sehingga di sini selisihnya V0 dikurang 0 yaitu V0 dibagi R2. Nah, ini kita dapatkan hubungan nodalnya. Sehingga ini pindah ke sini ya, kalikan sehingga V1 dikurang V0 sama dengan R1 per R2 V0. Nah, kemudian V0 kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi V1 sama dengan R1 per R2 V0 tambah V0. Kemudian kita kelompokkan V0-nya sehingga V0 dikali R1 per R2 dan 1 kali V0. Atau ya ini kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya menjadi R2 sehingga R1 tambah 1. Nah, 1 ini kan bisa kita tulis sebagai R2 per R2 ya. 1 itu R2 per R2. Sehingga di sini R2 per R2. Nah, sehingga V1 sama dengan R1 plus R2 per R2 kali V0. Atau VO sama dengan
Ya ini ke sini atau dibalik ya. Jadi R2 per R1 tambah R2 kali V1. Nah, persamaan ini kita umumnya mengenal sebagai rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Kenapa disebut rangkaian pembagi tegangan? Karena kita memiliki sumber V1 ya, sumber V1, outputnya ternyata V1 dikali sesuatu. Nah, sesuatu ini jelas kurang dari 1 ya, karena di sini R2 dibagi R1 plus R2, artinya nilainya pasti kurang dari 1. Artinya P0 ini adalah P1 dibagi sesuatu, dikali sesuatu ya, dikali sesuatu A. Tuh, ini konstanta yang nilainya ini lebih kurang dari 1. Sehingga kita sebut sebagai pembagi tegangan. Karena V1 ini seolah-olah dibagi sesuatu ya. Nah, itulah kita sebut sebagai pembagi tegangan. Nah, untuk rangkaian seperti ini ya. Jadi kalau kita nanti menemukan masalah ya, permasalahan atau suatu menemukan rangkaian seperti ini, maka kita langsung dapat menentukan tegangan outputnya dengan rumusan seperti ini. Tentunya ini kan sangat mudah diingat ya. Ini sangat mudah diingat, yaitu hambatan yang di bawah dibagi hambatan total ya, hambatan total R1 tambah R2. Nah, ini adalah sering digunakan ya untuk membagi tegangan tentunya ya. Misalnya kita memiliki sensor yang outputnya 10 volt ya, 10 volt gitu ya. Tapi misalnya kita mau mau mengamatinya hanya 0 sampai 5 volt misalnya. Jadi kita pengen outputnya ini maksimum 5 volt. Sedangkan inputnya maksimum 10 volt misalnya. Maka kita bisa gunakan rangkaian pembagi tegangan ini gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara penguatannya setengah berarti ya. Ini nilainya harus setengah. Gimana caranya ini nilainya setengah? Maka nilai ini R1 sama dengan R2 ya. Maka V0-nya nanti kalau R1 sama dengan R2 berarti ini R2, ini R2 juga, R2 berarti setengah ya. Jadi setengah lah, setengah V1. Sehingga ketika maksimum V1-nya 10 volt, nah V0-nya maksimumnya menjadi sampai 5 volt ya, sesuai yang kita inginkan. Nah, ini salah satu gunanya ya, guna rangkaian pembagi tegangan. Kemudian soal kuis nomor 4 ya, soal kuis nomor 4. Ini agak mirip dengan pembagi tegangan sebelumnya ya. Hanya bedanya di sini tidak lagi ground ya, tetapi di sini ada V2. Jadi di sini V1, di sini V2. Dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kita ambil arusnya ke sini. Sehingga arus yang mengalir di R1 sama dengan arus yang mengalir di R2. Sehingga selisih tegangan di R1 yaitu V1 min V0. Nah, V1 min V0 bagi R1. Ini sama dengan V0 min V2 per R2. V0 min V2 bagi R2. Dan ini perkalian silang aja. Perkalian silang hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita kalikan jadi R2 kali V1, R2 kali V0, R1 kali V0, R1 min V2 ya. Kemudian kita tukar-tukar, ini pindah ke sini gitu ya. Yang ini pindah ke sini, kemudian yang ini pindah ke kiri. Sehingga R2
kali V1 tambah R1 V2 sama dengan R1 V0 tambah R2 V0. Kemudian ini V0 kita kumpulkan, maka kita bisa dapat V0-nya menjadi seperti ini. Nah, ini mudah lah ya. Dari sini ke sini mudah. Kita dapatkan V0 seperti ini. Nah, sangat mirip dengan persamaan sebelumnya. Hanya bedanya di sini, perhatikan bagian atasnya ya. Perhatikan bagian atasnya. Kalau di sini R2 V1, R2 kali V1. Nah, di sini R2 kali V1 ditambah R1 V2. Jadi, ini nanti dikalikan resistor yang di bawahnya, dan tegangan yang di bawah nanti dikalikan dengan resistor yang di atas. Nah, itu ya cara mengingat rumus ini ya. Jadi rumus ini sangat berguna juga nanti ya. Karena rangkaian seperti ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan perata-rataan dari dua sumber ya. Jadi ada dua sumber V1 dan V2. Kita bisa cari tahu rata-ratanya dengan cara kita buat R1 dan R2 ini sama ya. R1, R2 sama sehingga V0 ya, V0-nya menjadi V1 tambah V2 per 2. Nah, ini kan rumus untuk rata-rata ya, rata-rata dari dua buah nilai ya. Sehingga rangkaian seperti ini bisa kita sebut sebagai rangkaian rata-rata ya. Tentunya untuk dua input ya. Rangkaian rata-rata dari dua input. Nah, bagaimana kalau kita ingin merata-ratakan dari banyak input ya, banyak input. Bagaimana caranya? Ya, silakan coba pikirkan ya, pikirkan gimana ya caranya gitu ya. Nah, ini kan hanya dua sumber ya, hanya dua sumber kita bisa mencari rata-ratanya dengan rangkaian seperti ini. Oke, jadi itu soal kuis yang minggu lalu kita lakukan ya. Jadi kuis yang kita kerjakan itu bukan semata-mata kita hanya mengerjakan soal ya. Di sini memang saya ingin menunjukkan bahwa beberapa rangkaian yang penting ya, rangkaian yang mungkin akan sering kita ingat ya, akan kita sering gunakan ya. Misalnya di sini rangkaian pembagi tegangan gitu ya. Sehingga ketika kita menemukan rangkaian pembagi tegangan seperti ini, kita tidak perlu lagi menurunkan dari awal gitu ya. Cukup kita sebutkan bahwa ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Sehingga kita dapatkan V0-nya adalah seperti ini gitu ya. Itu cukup ya. Jadi nanti dalam analisis lebih menyingkat waktu tentunya. Oke, pembahasan kuis sudah. Sekarang kita lanjut ya, lanjut lagi materi Thevenin dan Norton ini. Mungkin kita langsung ke latihan soal ya. Jadi contohnya ya, contoh kita memiliki rangkaian seperti ini gitu ya. Bagaimana kita mencari Thevenin ya, tegangan Thevenin, arus Norton dan hambatan Thevenin. Nah, di sini kita mau di AB ya, di titik AB. Artinya ketika kita ingin mencari tegangan Thevenin di titik AB, itu harus kita ukur dalam keadaan kita hitung ya, kita hitung dalam keadaan RL ini terbuka. Artinya RL ini kita cabut dulu untuk mendapatkan Thevenin di AB gitu ya. Makanya di sini saat AB open circuit. Nah, kemudian tegangan di AB kita mau cari juga nih tegangan di AB saat RL-nya kita pasang kembali ya. Jadi saat close circuit. Jadi pertama untuk mencari R Thevenin kita harus hilangkan RL-nya sehingga rangkaiannya menjadi open circuit. Kemudian kita sambung. Jadi ketika kita menemukan sumber tegangan ya, sumber tegangan, maka untuk mencari R Thevenin
sumber tegangan ini kita hubungkan dulu, kita sortkan ya, kita sortkan sehingga di sini kita anggap sebagai terhubung singkat ya. Nah, sekarang kita cari hambatannya. Nah, kita lihat di sini bagian 6 kilo dan 3 kilo ohm ini kita bisa ganti sebagai R paralel ya, R paralel 1, RP1. Karena ini rangkaiannya paralel kan ya. Ini dan ini paralel sehingga kita bisa sederhanakan menjadi satu resistor pengganti. Nah, kalau kita hitung nilainya, nah, RP1 sama dengan 6K, 6K paralel dengan 3K. Nah, simbol 2 ini ya, perhatikan simbol 2 ini adalah simbol bahwa dia itu paralel ya, 6 kilo sama 3 kilo ini paralel. Sehingga kalau kita hitung ya, dari rumusan hambatan yang paralel itu ya, jadi seper RP1 sama dan seper R1 tambah seper R2, nanti kan dibalik, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita hitung 6 kali 3 18 dibagi 6 tambah 3 9, 18 bagi 9 hasilnya 2 kilo. Nah, ini R paralelnya. Ini RP1 ya, RP1 kita dapat 2 kilo. Nah, kemudian kita tadi sudah dapat ini 2 kilo ya, sehingga di sini 2 kilo. Kemudian ini bisa kita sederhanakan kembali. Caranya apa? Nah, ini sama ini kita serikan sehingga menjadi apa? 6 kilo ya, 6 kilo. 6 kilo, kemudian 6 kilo ini ternyata paralel lagi dengan 3 kilo. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa 6 kilo paralel dengan 3 kilo, ini hasilnya 2 kilo. Sehingga ketika ini 6 kilo paralel dengan 3 kilo, ini menjadi 2 kilo. Ya, jadi sehingga bagian ini menjadi 2 kilo. Nah, kemudian ternyata ini 2 kilo sama 4 kilo seri. Sehingga 6 kilo kan, 6 kilo totalnya. Kemudian ternyata 6 kilo paralel lagi dengan 3 kilo ini. Sehingga bagian ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. Menjadi 2 kilo. Nah, di sini dia paralel lagi seri lagi dengan 4 kilo menjadi 6 kilo. Nah, 6 kilo sekarang paralel lagi dengan 3 kilo. Sehingga ini pada akhirnya menjadi 2 kilo lagi ya. Jadi 2 kilo juga. Nah, ini. Nah, sekarang udah sederhana ya. Sekarang 6 kilo 2 kilo tambah 4 kilo menjadi 6 kilo. Sehingga kita dapatkan RAB jadi 6 kilo atau R Thevenin tentunya ya. R Thevenin yaitu RAB kita dapatkan 6 kilo ohm. Ini R Theveninnya kita sudah dapatkan. Untuk menentukan tegangan Theveninnya sama seperti R Thevenin, kita buang bagian bebannya, beban RL-nya. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Kemudian kita tinjau di titik A dan titik C. Kalau kita perhatikan di sini A floating ya, A mengambang sehingga di sini tegangan di A dan di C menjadi sama. Kemudian tinjau di node C, maka di sini ada arus yang mengalir di 4 kilo ohm ini, yaitu D ke C ya, D ke C, maka tegangan D kurang tegangan C bagi 4K. Kemudian sama dengan arus yang mengalir ke sini kan ya. Sehingga C ke B, C ke B bagi 3K. Sehingga hasilnya kalau dihitung-hitung VBN ini kita 0 ya, karena ini kita anggap referensi ya. Sehingga di sini VD kita dapatkan 7/3 PC ya. Kemudian kita tinjau lagi di titik D atau di node D ya. Di node D ini ada arus yang ke sini yaitu E ke D. Nah, di sini E ke D dibagi 4K ya, hambatannya 4K. Kemudian sama dengan arus yang keluar yaitu yang mengalir di D ke B
D ke B, dan juga D ke C. Jadi ada yang ke D ke E, dan ke D ke B, dan D ke C. Ini D ke C. Hambatannya menyesuaikan. Maka ini kalau kita hitung ya, VE ya, kita keluarkan VE, maka kita dapatkan VE sama dengan 61/9 VC. Dengan cara yang sama, kita tinjau di node E. Nah, di node E ini arusnya ke sini, dari F ke E, F ke E, kemudian ke sini, E ke B ya, E ke B, hambatannya menyesuaikan ini. Kemudian E ke D, E ke D. Sehingga kalau kita keluarkan VF-nya, maka didapat VF sama dengan 547/27 VC. Nah, oke, kita sudah dapatkan ini. Oke, kita rangkum ke sini ya. Tadi kita dapat sudah PD sama dengan 7/3 VC, kemudian VS sama dengan 61/9 VC, dan VF ya, VF sama dengan 547/2 VC. Lanjut ke node ini ya, node F, maka kita dapatkan di sini dari G ke F, hambatannya 6K. Kemudian F ke B ya, F ke B, hambatannya 3K. Dan ada juga arus yang mengalir ke sini, F ke E, hambatannya 4 kilo. Hingga kita keluarkan FG, maka kita dapatkan FG sama dengan C. Nah, C-nya ini kita masukin. F kita masukin ke sini ya. F masukin ini. E juga kita masukkan ya. Hingga kita dapat hubungan FG sama dengan 78.732/972 FC. Atau kita dapatkan FC sama dengan 900, ya ini dibalik, 972/78732 FG. Kemudian kita tahu FG-nya adalah 12 volt. Nah, kita masukkan 12 volt sehingga didapat tegangan VC ya. VC kita dapat sama dengan 0,14815 volt. Nah, VC ini kan sama dengan VA, di mana VAB itu adalah tegangan Thevenin yang kita cari. Ya kan? Tegangan Thevenin yang kita cari. Sehingga tegangan Theveninnya sama dengan ini, dan 0,4815 volt. Nah, sekarang rangkaian setaranya menjadi seperti ini ya. Jadi rangkaian awalnya seperti ini ya. Tentu tanpa RL ya. Tanpa RL ini kita bisa ekuivalensi dengan ini ya. Kita setarakan dengan rangkaian setara Thevenin seperti ini. Seperti ada satu sumber tegangan VTH dan satu hambatan RTH. Di mana RTH tadi kita dapatkan 6 kilo dan tegangan Theveninnya sudah kita dapatkan pula tadi ya, 0,148 volt. Kemudian mencari arus Norton. Sebetulnya kita kalau ingin mencari arus Norton, kita bisa gunakan cara awal ya, yaitu dengan mencari arus yang mengalir ketika A dan B-nya ini kita shortkan ya. Untuk mencari arus Norton berarti A dan B kita shortkan. Atau bisa juga kita, karena kita sudah dapat VTH dan RTH, kita dapat mencari arus Norton dengan membagi tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin ini. Sehingga sekian bagi sekian hasilnya 0,025 mili ampere ya. Atau ini kita bisa sederhanakan menjadi 25 mikro ampere. Nah, sekarang bagaimana tegangan di AB ketika RL ini kita hubungkan lagi ya. Jadi kita hubungkan lagi ke sistem. Ya, tentu saja
ini adalah rangkaian pembagi tegangan biasa ya. Sehingga VAB menjadi RL dibagi RTH plus RL dikali VTH-nya tadi ya, VTH. Nah, ini kita dapatkan tegangan di AB ya, ketika dengan adanya beban RL gitu ya. Di mana RTH yaitu ini masuk ke sini dan VTH juga dari sini ya. Nah, oke, itu untuk kasus pertama ya yang kita kerjakan. Oke, contoh kasus berikutnya kita tinjau kasus Weston Bridge ya, Weston Bridge. Nah, ini jembatan Weston ini dulu kita menganalisis dengan analisis nodal ya. Nah, sekarang kita bantu analisisnya dengan analisis Thevenin ya. Jadi kita gunakan tambahan menggunakan teorema Thevenin. Nah, bagaimana caranya? Sama ya seperti sebelumnya. Untuk mencari tegangan Thevenin, nah, kita tinjau dulu ini tegangan BC ya, VBC. Maka kita harus mencari Thevenin, Thevenin ya, Thevenin ini sama dengan VBC ya, VBC tanpa beban. Nah, tanpa beban. Jadi R5-nya kita buang dulu untuk mencari PTH ini ketika open circuit ya. Open circuit. Nah, untuk mendapatkan R Thevenin kita buang dulu R5-nya ya. R5-nya kita buang. Sehingga kalau kita perhatikan ya, bentuk ini, karena ini kita sambung ya, kita sambung untuk mencari R Thevenin, maka titik ini kita tersambung dengan titik ini, sehingga kalau kita sederhanakan ya, bentuknya akan menjadi seperti ini. Titik B, kemudian terhubung ke R1, R1 terhubung ke R3. R3, terhubung ke R3 dan terhubung ke B. Atau terhubung ke R4 dan terhubung ke C. Terhubung ke R4 dan terhubung ke C. Sehingga R2 juga dari C ke R2 terhubung dengan titik ini. Dan C ke R2 terhubung dengan titik ini. Nah, bentuknya menjadi sederhana seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, maka ini dapat kita cari dari paralel ya, R1 dan R3 paralel, R2 dan R4 paralel, sehingga R Thevenin-nya menjadi RBC, B ke C. Nah, di sini ada R1 paralel R3 ditambah R2 paralel dengan R4. Sehingga R Thevenin menjadi ini dan ini. Ini adalah hasil paralel dari R1 dan R3 dan ini adalah hasil dari paralel R2 dan R4. Kemudian untuk VTH berarti kita mencari tegangan di BC. Nah, perhatikan bahwa tegangan di B ini adalah bentuk pembagi tegangan biasa ya, pembagi tegangan biasa, sehingga tegangan di B adalah R3 ditambah R total, R3 ya, R3 dibagi R total dikali PS. Kemudian tegangan di C, ya, tegangan di C sama ya, ini pembagi tegangan juga. Sehingga R4, maaf ini salah, ini R4 ya, R4 dibagi R2 tambah R4 kali VS. Sehingga F Thevenin, V Thevenin sama dengan ini ya. Sorry, ini 4 ya. 4. Nah, ini adalah V Thevenin-nya. Nah, sekarang bagaimana bila kita tambahkan beban R5-nya? Ya, maka tentu saja ini tadi adalah bentuk ekuivalennya seperti ini, V Thevenin dan
R-Thevenin ditambah di sini terhubung beban R5 ya. Sehingga VBC menjadi ini pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan berarti R5 dibagi R total, yaitu R5 tambah RTH kali VTH. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa bahwa VTH-nya ini, kemudian RTH-nya ini. Ya, di sini kita masukkan saja RTH-nya tadi dan VTH-nya tadi. Ini R4 ya, sorry R4. Nah, selanjutnya, sehingga kita dapatkan VBC sama dengan, nah ini R4. Nah, dulu pernah kita turunkan ya bahwa menggunakan analisis nodal hasilnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya. Ini kalau kita sederhanakan maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi dengan memanfaatkan Thevenin tadi ya, konsep Thevenin, maka analisisnya menjadi lebih sederhana ya. Langsung kita dapatkan PBC-nya. Nah, kemudian bila R5 sangat besar, apa yang terjadi? Kembali kita perhatikan di sini R5-nya. Nah, kalau R5-nya sangat-sangat besar, artinya R5 ditambah sesuatu ini akan tetap R5 ya. Karena R5 ini sangat besar dibandingkan ini, maka hasil penjumlahannya pun tetap kurang lebih R5. Sehingga R5 dibagi bawahnya ini R5 1 ya. 1 kali bagian ini, sehingga didapat VBC sama dengan, nah ini. Ini R4 ya. Nah, inilah adalah tegangan VBC-nya ketika R5-nya sangat-sangat besar, yaitu kembali sama dengan tanpa beban ya, saat tanpa beban, yaitu V-Thevenin tadi. Nah, kenapa sih kita sering membicarakan ketika beban R5 ini sangat-sangat besar gitu ya? Karena ini akan nanti ya, dalam aplikasinya akan berkaitan dengan impedansi dari device yang ada di sini gitu ya. Nah, contohnya di sini kita menggunakan sensor ya, misalnya kita menggunakan sensor LDR, ini adalah sensor cahaya yang berubah hambatannya ketika intensitasnya berubah gitu ya. Nah, di sini kan kita membentuk jembatan Weston ya, Weston Bridge. Ada 1, 2, 3, 4 hambatan. Nah, terbentuk ya seperti Weston Bridge tadi ya, ada 4 hambatan. 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 hambatan. Nah, di sini R5-nya di sini merupakan ini ya, op-amp ya di sini. Nah, op-amp ini menjadi R5-nya. Nah, kalau kita tinjau kasus R5-nya tidak besar, maka perhitungan VBC ini cukup rumit ya, agak panjang nih persamaannya. Tapi ketika R5-nya sangat-sangat besar ya, ini menjadi lebih sederhana persamaannya. Nah, sehingga di sini juga ini akan menghasilkan VCD ya, titik C terhadap D. Ini akan seperti ini nilainya gitu ya. Karena suplainya 12 volt, di 12 volt. Nah, nilainya akan seperti ini. Ini VR1 ini adalah tegangan di R ini ya. Kemudian RVR2 ini R4 itu ini, R3 dan R3 itu ini. Nah, tegangan CD itu akan menjadi seperti ini kalau hambatan di op-amp ini sangat-sangat besar. Nah, itu terpenuhi ya. Nanti akan kita bahas nanti di bab op-amp. Nah, op-amp itu apa?
dan kenapa dia memiliki hambatan yang sangat besar ya di sini. Nah, ini salah satu aplikasinya nanti ya, aplikasi Weston Bridge ya, jembatan Weston ini. Untuk gambaran saja ya, penggunaan nanti Weston Bridge itu seperti apa. Ya, tentunya tidak akan kita bahas lebih detail di bab 7 ini nih ya. Ini hanya contoh kasus ya, contoh kasus yang kita bahas. Dan untuk tugasnya bisa kalian kerjakan ini ya, dua soal ini. Kemudian tugasnya dikirim ke email biasa ya, dengan format sesuai yang ada di slide ya, di akhir slide ya. Oke, terima kasih.